sore, kami dari kelompok 6 kelas 12 Fisika dan hari ini saya akan menjelaskan tentang teori dasar yang kami gunakan pada percobaan ini. Pada percobaan ini, penentuan massa jenis minyak didasarkan pada prinsip hidrostatika yang merupakan cabang ilmu mekanika fluida yang mempelajari tentang fluida dalam keadaan diam. Massa jenis didefinisikan sebagai perbandingan massa terhadap volume dan menjadi sifat fisis yang membedakan satu fluida dengan fluida lainnya. Pengukuran dilakukan menggunakan tabung yang digantung sebagai wadah pada pegas. Ketika fluida dimasukkan ke dalam tabung, gaya yang bekerja membuat panjang pegas berubah akibat bertambahnya massa fluida di dalam tabung. Selain itu, pengukuran dilakukan secara terpisah. Yang pertama, menggunakan air sebagai fluida acuan dan untuk menentukan konstanta pegas. Dan yang kedua, menggunakan minyak sebagai fluida yang kita cari massa jenisnya. Perubahan gaya yang terjadi pada pengukuran kedua fluida tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh nilai massa jenis minyak dengan menggunakan referensi massa jenis air. Alat utama yang kami gunakan dalam percobaan ini adalah pegas, sehingga dengan memanfaatkan sifat elastisitas pegas, kita dapat melihat perubahan gaya melalui perubahan panjang yang terjadi pada pegas tersebut. Ketelitian percobaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketelitian peneliti dalam membaca skala. Yang kedua, kondisi pegas. Dan yang ketiga, kondisi wadah yang digunakan untuk menampung fluida. Demikianlah teori yang kami gunakan dalam percobaan ini. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan video praktikum kami. Berikut adalah video praktikum kami.
Oke, jadi selanjutnya kita akan memasuki bagian perhitungan data. Jadi, di sini kita akan mencari rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk perhitungan ataupun pengolahan nanti. Yang dimana kita akan mencari rumus untuk konstanta gas dan massa jenis minyak dengan menggunakan persamaan hukum ke-1 Newton. Yang dimana pada kondisi timbang terdapat dua gaya nih yang bekerja di sumbu vertikal, yaitu gaya tegas dan gaya berat. Selanjutnya, di sini kita substitusi nih, yang dimana massa merupakan rho dikali volumenya. Setelah kita substitusi, akhirnya kita akan mendapatkan rumus untuk konstanta gas, yaitu K sama dengan rho air dikali V dikali G per delta X. Sedangkan untuk massa jenis minyak sendiri, itu juga menggunakan rumus yang sama. Tetapi yang kita bedakan di sini adalah untuk massanya. Karena massa yang kita gunakan di sini adalah massa dari pertambahan minyak itu sendiri, yaitu rho minyak dikali volume minyak itu sendiri. Dan akhirnya rumus untuk massa jenis minyak adalah rho minyak sama dengan K delta X per V dikali G. Yang dimana delta X merupakan pertambahan panjang gas dan V adalah volume fluida. Selanjutnya, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan tadi, kita mendapatkan data hasil percobaan yang disajikan dalam tabel berikut. Oke, lanjut deh. Lagi. Nah, selanjutnya, langkah awal yang kita lakukan adalah menentukan konstanta pegas. Konstanta pegas ditentukan dengan cara pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu volume fluida yang ada pada kaca atau tabung yang kita gunakan. Dengan menggunakan perhitungan volume tabung, yaitu PR kuadrat dikali H. Kemudian, kita juga meninjau gaya-gaya yang bekerja pada tabung tersebut, yaitu sigma F sama dengan 0. Terdapat gaya pemulih, gaya pegas, dan juga gaya berat dari tabung itu sendiri, sehingga mendapatkan persamaan K kali delta X sama dengan M kali G. Lalu kita substitusi kembali massa sebagai rho air dikali volume. Dan kita mendapatkan rumus utama, yaitu rho air dikali G dikali V dikali delta X. Dan nilai-nilai yang telah kita ukur pada percobaan tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang telah kita turunkan, sehingga didapatkan konstanta pegas yang kita gunakan sekitar 157,27 Newton per meter. Selanjutnya, dengan konsep yang sama, kita akan menghitung rapat massa minyak. Seperti biasa, kita menghitung volume minyak yang ada pada tabung dengan menggunakan rumus PR kuadrat dikali H. Dan juga kita menurunkan kembali persamaan ataupun gaya-gaya yang bekerja pada tabung yang kita gunakan, yaitu gaya pegas dan juga gaya berat dari tabung itu sendiri. Gaya pegasnya itu kali delta X sama dengan M kali G. Kemudian massa minyak kita substitusi menjadi rho Gp, sehingga K kali delta X sama dengan rho minyak kali Gp. Karena kita sudah mendapatkan konstanta pegas pada percobaan pertama kita, sekarang kita dapat menghitung rho minyak dengan cara menurunkannya menjadi K kali delta X per G kali V. Sehingga berdasarkan nilai-nilai dan juga angka yang sudah kita lakukan selama percobaan, kita mendapatkan rho minyak sebesar 783,21 kg per meter kubik. Terakhir, kita akan menentukan galat rapat massa minyak sendiri. Jadi mana perhitungan ini penting untuk menentukan seberapa tinggi tingkat keakuratan yang telah kita lakukan. Yang dimana rumus dari persegagalan itu sendiri adalah mutlak dari rapat massa minyak yang sebenarnya dikurang hasil eksperimen dibagi rapat massa minyak yang sebenarnya dikali 100%. Nah, terakhir yang akan kita lakukan adalah menentukan galat rapat massa minyak itu sendiri. Yang dimana perhitungan ini penting untuk menentukan seberapa tinggi tingkat keakuratan percobaan yang telah kita lakukan. Yang dimana
rumus dari persen Galat sendiri adalah mutlak dari rapat massa minyak yang sebenarnya dikurang hasil eksperimen dibagi rapat massa minyak yang sebenarnya dikali 100%. Nah, di sini rapat massa minyak yang sebenarnya kita dapatkan adalah 800 kg per meter kubik. Sedangkan rapat massa minyak eksperimen adalah 783,21 kg per meter kubik. Di sini kita melakukan perhitungan dan didapatkan bahwa nilai dari rapat massa minyak itu sebesar 2,09875%. Nah, di sini Galat ini disebabkan oleh beberapa faktor kesalahan, yang dimana pegas yang kita gunakan pada percobaan ini memiliki nilai konstanta pegas yang terlalu tinggi, sehingga pertambahan panjang pada pegas itu menjadi sangat kecil dan sulit untuk diukur secara akurat karena alat ukur yang kita gunakan juga berupa penggaris dengan skala nonius 1 mm. Sehingga hasil dari pengukuran itu akan terpengaruh oleh tingkat kepercayaan itu sendiri.